terbitnya SHGB di kawasan pagar laut yang lagi heboh-heboh ya, positive people. Ini udah dibilang atau disebut oleh AHY, mantan Menteri Agraria dan Pertanahan gitu kan ya, yang sempat menjabat gitu. Nah, dia bilang bahwa pagar laut tersebut ini diterbitkan, SHGB-nya gitu diterbitkan di era Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Wah. Seperti itu ya, ternyata emang sudah terbit sertifikatnya. Lo kok bisa gitu kan, yaitu. Nah, kalau kita mau melihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kalau kita melihat dengan adanya SHGB ini atau sertifikat di laut gitu yang tidak ada tanahnya, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini visioner banget nggak sih gitu. Bayangin, kayaknya di dunia ini, di negara di dunia ini belum ada nih negara yang menerbitkan SHGB untuk laut, tapi Indonesia nih udah nerbitin. Ini berarti ada visi misi ke depan, ada jika ke depan Indonesia nih visinya panjang gitu kan ya. Setuju nggak? Karena kan tol laut udah ada gitu kan ya. Nah, kan kalau kita lewat tol laut ya pastinya harus, siapa tahu nanti dengan adanya SHGB ada yang buka usaha di rest area di tengah laut misalnya kayak gitu, karena dia udah punya SHGB. Bener nggak? Ya, jadi ini kayak visi misi panjang ke depan. Setuju nggak sih? Nah, terus soal pagar laut ini yang lagi heboh ini ternyata juga akhirnya mendapat statement dari mantan Presiden Indonesia Joko Widodo gitu kan ya, yang bilang bahwa lihat prosesnya yang sudah legal begitulah. Kita lihat dulu videonya, kita reaction bersama. Ini video ini dari liputannya Solo Post gitu kan ya, tapi di-upload ulang oleh Bambang Mulyono. Langsung aja seperti apa videonya kita reaction bersama. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu ya. Terima kasih, Pak. Itu tadi positive people, pernyataan dari Joko Widodo gitu untuk mengecek kelegalannya gitu kan ya. Terus apakah kan udah terbit sertifikatnya, berarti kan itu sudah legal dan lain sebagainya. Ini pasti keren banget menurut gua, karena kalau misalnya ini sampai diteruskan gitu kan ya, ini diteruskan, ternyata kita juga bisa mengkafling pastinya laut-laut di Indonesia. Bener nggak? Setuju nggak itu? Utama laut Jawa juga nih gitu kan. Nah, kita ternyata rakyat atau orang Indonesia itu bisa mengkafling laut-laut di Indonesia. Nah, gua nih kalau misalnya itu bisa nih kita nyari ladang minyak nih di Pulau Jawa, terus kita kafling, terus kita minta deh SHGB. Wah, jadi kan itu ladang minyak punya kita, bukan punya negara. Ya nggak sih? Jadi punya kita sendiri istilahnya kayak gitu. Nah, ini setuju. Dan ini kalau gue juga mikir kalau misalnya ini diteruskan soal pagar laut ini, soal adanya bisa kita bikin sertifikat untuk laut gitu. Nah, gue mikir wah ke depan ini kita juga bisa nih bikin sertifikat untuk udara gitu, SHGB untuk udara. Jadi gue bisa mengklaim misalnya di atas rumahnya Raffi Ahmad di Andara gitu, yang udaranya gitu, yang atasnya bisa gue klaim nih ini gue ajuin SHGB gitu, udara gitu kan. SHGB laut aja bisa, masa udara nggak bisa? Kan ada darat, laut, udara. Nah, udah pas, bener nggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini kayak menurut gue ini visi misi ke depan. Jadi kita bisa bikin rumah di atasnya Raffi Ahmad gitu kan ya, atau di rumahnya siapa gitu, atau di rumahnya pejabat mana gitu kan ya. Dimulai dari SHGB laut, nanti bisa juga SHGB udara. Nah, ini tentu butuh pemikiran yang cemerlang, yang butuh pemikiran yang yang cerdas banget, bisa berpikir Indonesia ke depan seperti apa. Bahkan di dunia ini kan kayaknya belum ada nih negara yang menerbitkan SHGB laut. Indonesia udah duluan. Berarti Indonesia punya visi misi ke depan yang lebih moncereng gitu ya, yang lebih bersinar ya. Makanya Indonesia Emas 2045 itu begitu digaung-gaungkan ya. Lalu seperti apa sebenarnya komentar dari netizen? Kita lihat dulu responnya. Seperti apa positive people.
Lah zaman Bapak berkuasa nggak dicek apa kok sekarang nyuruh-nyuruh orang cek? Kalau sekarang udah dicabut SHGB-nya berarti ada prosedur yang salah. Berarti dulu nggak dicek apa gimana Pak, seluas itu loh gitu ya. Terus ada yang komen Mulyono sudah bisa, waduh ya. Ada kemajuan lah, biasanya jawabannya jangan tanya saya, WKWKWK. Coba tarik ke 10 tahun semasa ia menjabat, semua tindakan politik yang penting dan berdampak buat hajat hidup orang banyak pasti diawali dengan pembentukan atau perombakan peraturan. Mau rampas tanah harus legal, mau rusak lingkungan harus legal, biar tidak salah. Proses legalnya benar dilalui karena instruksi dari atas sehingga legal. Jika ada yang membantah instruksi dari atas, maka tersandra gitu ya. Nggak usah muter-muter seolah kalau ditandatangani oleh birokrasi yang sudah cawe krasi itu legal. Apa ada legalitas yang lebih tinggi dari Undang-Undang 45? Ini ada yang mencatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masih ada yang dengerin aja omongannya Mulyono gitu ya. Ini bukan masalah legal masalahnya itu pembegalan tantanan hukum pertanahan. Emang Katelo legal mensertifikasi air laut. Terbitnya SHGB boleh jadi prosedurnya legal tapi produknya cacat gitu ya. Hele, apa yang mau ditanya pada Jokowi itu nggak usah ditanyai, pendapatnya perlunya diadili. Waduh, karena kelakuannya yang koruptif selama menjabat. Waduh. Digibulin lagi, emang rakyat betah kalau Mulyono Angeles sudah bakatnya bohong. Waduh. Laut pun kalau aturannya jelas dan legal boleh dijual ya Pak Makelar. Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus UUD ini tidak berlaku gitu ya. Dia tahunya legal adalah memenuhi tahapan administratif sama dengan kasus lain. IKN sudah disetujui DPR, Gibran disahkan MK. Di luar itu dia melakukan hal-hal tercela agar proses legal. Parah emang gitu ya. Kalau dari kata-katanya dia bukan membela tapi suruh cek lagi prosesnya kenapa bisa seperti itu gitu ya. Ada yang komen seperti itu. Ini sebenarnya adalah tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah berani melakukan investigasi mendalam atas kebijakan dan keputusan di kementerian atau lembaga terkait di masa pemerintahan sebelumnya? Maka tindakan tegas harus diambil. Mulyono terang-terangan menentang keberanian Anda. Wah. Yang paling penting itu menguntungkan atau merugikan rakyat Mul. Kalau legal tidaknya itu mah bisa dibayar. Mau soal laut bisa di-coupling, jangan sampai cacat kerangka berpikirnya. Kalau yang namanya laut dijadikan couplingan, dari sisi mana dilihat legalnya, karena sudah nggak ada tawar-tawar lagi. Laut tidak boleh dimiliki sama corporation dan perorangan. Apa nggak ngerti sih orang ini mana yang bisa dijadikan legal, kok makin muak liatnya. Awas jangan lupa dengan omongan Mulyono itu pasti kebalikannya. Ibaratnya, waduh, mau diolah atau dimasak benar bagaimanapun tetap saja haram. Begitupun HGB di atas laut itu legal, sebagaimanapun keputusan MK ilegal ya. Bagaimanapun HGB di atas laut itu ilegal sebagaimana keputusan MK. Hari ini ngomong ini, kemarin ngomong lain, besok lain lagi gitu. Nah, itu tadi Positive People tanggapan dari warga gitu kan, dari warga Indonesia gitu, dari X gitu kan, terkait dengan pernyataan dari tadi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo terkait soal prosesnya sudah legal gitu. Nah itu tadi, ini kan kalau gue sih mikir ya ini mungkin visioner ke depan gitu. Kalau legal ya berarti seluruh rakyat bisa mengkafling laut di Indonesia, bahkan dari laut kita ke depan bisa aja mengkafling udara gitu ya nggak sih. Terus sebenarnya ada pernyataan dari siapa ya, Nusron Wahid ya kalau nggak salah, Menteri ATR yang sekarang seperti apa? Ntar kita dulu cari videonya. Oh ini ada pernyataan dari Nusron Wahid, seperti apa kita dengerin. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya Pak Lurah, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu.
Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Ya, itu tadi pernyataan dari Nusron Wahid ya, Menteri ATR yang sekarang gitu kan, ATR BPN ya yang sekarang terkait dengan huru-hara pagar laut tersebut, bahwa intinya dia bilang kalau emang tadi tanahnya udah nggak ada ya harusnya tergerus air laut dan sebagainya, ya emang hilang hak-haknya. Jadi sertifikat itu juga pastinya nggak bisa diterbitkan, intinya seperti itu. Nah, balik lagi, menurut Positive People ini baiknya gimana? Terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.